Sekarang kita ada di menu stock opname ya, atau penyesuaian stok. Jadi di menu ini kita dapat menyesuaikan ataupun mengecek kembali stok-stok yang ada di apotik untuk disesuaikan dengan stok sistem supaya sinkron. Nah, stok opname di apotik digital ini sangat fleksibel karena memang di sini kita tidak mengekspor datanya kemudian di stok opname disalin di kertas, tidak, akan tapi stok opname-nya bisa langsung melalui aplikasi. Ya, ini yang dicontohkan ini versi web app-nya ya. Akan tapi stok opname juga bisa dilakukan di mobile apps, yaitu bisa di-download di Play Store atau App Store, itu jauh lebih mudah menggunakan update mobile apps. Tapi ini kita contohkan dulu yang versi web app-nya. Baik, ini adalah stock opname. Di sini kita bisa sorting berdasarkan abjadnya atau mungkin kita ingin filter juga nih berdasarkan rak. Jadi untuk stock opname menggunakan apotek digital itu bisa sangat efisien. Mengapa? Karena tidak harus tutup apotek. Jadi stok opname-nya bisa langsung di sistem, langsung aja dicek satu persatu produknya, misalnya Sarelto, di sini ada stok totalnya, kemudian terakhir di opname-nya kapan. Jadi kita bisa tahu, oh ini ternyata sudah di opname atau oh ini ternyata sudah lama tidak di opname. Ini artinya kita harus cek nih, karena penting banget untuk melakukan stok opname ini setiap bulan. Mengapa? Supaya nanti kalau misalnya ada selisih itu bisa gampang ditelusurinya. Karena kalau misalnya ada selisih, oh kita pastinya kalau misalnya 3 bulan atau mungkin 6 bulan, wah kita mungkin lupa bahwa ada transaksi pada hari tertentu, ternyata lupa nyatet gitu, sehingga terjadi selisih. Atau ternyata setelah ditelusuri, wah ternyata ada transaksinya double. Nah itu kalau misalnya sudah terlalu lama itu akan sangat sulit untuk ditelusuri. Jadi kita menyarankan untuk stok opname ini dilakukan minimal sebulan sekali. Karena itu di sini kita tampilkan terakhir di opname-nya kapan. Jadi yang berwarna hijau ini artinya dia sudah di opname selama 2 pekan terakhir ini. Jadi kalau misalnya di apotek digital tuh stok opname tidak harus dilakukan pada 1 hari aja, tapi bahkan bisa dilakukan setiap hari gitu, atau mungkin dijadwalkan deh setiap bulan 1 pekan terakhir itu dilakukan stok opname. Nah, itu juga bisa seperti itu. Makanya di sini kita tampilkan terakhir di opname-nya kapan. Nah, kalau misalnya ingin melakukan stok opname itu bisa langsung aja klik opname sekarang. Kita tampilkan stok-stoknya. Contoh ini contoh simpelnya. Jadi di sini ditampilkan ED-nya kapan, kode batch-nya apa, dan nilai barangnya ini berapa. Nilai barangnya harga pokoknya ya. Jadi harga beli sudah plus PPN. Nah, ini ditampilkan di sini berapa. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh ternyata harga per boxnya bukan segini. Nah, maka kita harus melakukan penyesuaian. Karena ini sering juga ditemukan di mitra-mitra kita bahwa banyak karyawan yang salah menginput ketika penginputan faktur. Salah menginput harga belinya, atau mungkin salah memilih satuan yang harusnya per box malah dipilihnya per strip, sehingga harga pokoknya pun jadi berantakan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu bisa dilakukan dengan cara stock opname salah satunya, yaitu dilakukan penyesuaian. Nah, contohnya ini gudang, kita ngecek aja nih yang apakah ada stok ini yang ED-nya sekian dan harga modalnya sekian. Nah, kalau misalnya ada jumlahnya berapa, nanti kita tinggal masukkan misalnya 7 nih, berarti kan ada selisih 1, jadi ada lebih 1 box gitu. Nah, nanti kita tinggal klik verifikasi. Terus, atau mungkin kita masukkan catatan nih di sini ke selip gitu, ke selip di rak lain. Misalnya kita klik simpan. Nah, ketika berhasil disimpan maka otomatis stoknya akan langsung berubah. Jadi kalau misalnya ada transaksi setelah ini itu otomatis akan memotong stoknya dan stoknya akan terupdate gitu. Jadi tidak harus menunggu stok opname selesai baru transaksi penjualan ya, atau menginput faktur itu tidak harus. Oke. Nah, itu sangat merugikan sekali kalau misalnya apotek tutup seharian penuh, maka ya itu kan ada potensial omset yang cukup besar ya sehari hanya untuk stok opname, menurut kita tidak worth it. Baik, contoh lainnya misalnya kita ingin lakukan stok opname lagi ya, di produk lain. Nah, ini contohnya nih, wah ternyata nilai barangnya sini 0. Ya mungkin ini salah input nih sepertinya ketika melakukan penginputan faktur. Nah, itu kita bisa perbaiki dengan cara tambah stok baru. Kita masukkan stok barunya yang di gudang utama, suppliernya apakah kita tahu. Kalau kita tahu misalnya dari ini, kalau dari yang sebelumnya kita cek sebelumnya itu suppliernya, oh tidak tahu juga. Jadi kita buat aja di sini tidak tahu, kemudian ED-nya kita cek lagi tuh yang ada di kemasannya, ED-nya kapan misalnya ini, dan kode batch-nya kita juga harus cek supaya rapi untuk catatan stoknya. Nah, kemudian harga belinya berapa tuh yang ada di faktur. Jadi kalau misalnya lupa itu dicek lagi aja di fakturnya. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, nah ini contohnya 1.500 ya misalnya. Nah, kita tambahkan aja, masuk dicek sini, oh, ternyata ada 10 strip dan yang ini tadi itu salah input. Kita buat aja jadi stok fisiknya jadi 0. Ya, ini maksudnya apa? Yang di atas dikurang 10, yang bawah tambah 10. Jadi ini akan saling menghilangkan secara stoknya, akan tapi secara total nilai barangnya itu akan ada penyesuaian positif. Nah, itu kita tinggal berikan tanda centang verifikasi. Itu dan klik simpan. Oke, kalau misalnya berhasil disimpan maka nanti oke, langsung update di sini bahwa ini baru dilakukan opname itu pada pukul 20.50. Oke, kita opname lagi, maka nanti akan otomatis dapat stok yang barusan kita sesuaikan. Oke, itu salah satu
contoh untuk melakukan stock of name. Dan kemudian kita ingin melihat hasilnya nih, melihat riwayat stock of name, itu bisa di menu riwayat stock of name. Di sini ditampilkan aktivitas stock of name yang dilakukan pada tanggal tertentu. Di sini kita bisa pilih, kemudian juga kita bisa filter nih, kita pengen lihat nih yang positif yang mana aja, yang negatif yang mana aja. Nah, ini penting untuk owner untuk memastikan bahwa di sini benar-benar di input, jangan sampai ternyata karyawannya salah input. Nah, ini sering juga nih terjadi. Jadi karyawannya ternyata nggak teliti, jadi sebaiknya diverifikasi oleh owner kalau misalnya ada terjadi selisih gitu. Contohnya ini nilai penyesuaiannya selisih nih, cukup banyak selisihnya 108 pieces gitu. Ini perlu dicek apakah benar ada selisih sebesar ini, dan kalau iya penyebabnya apa nih, soalnya di sini catatannya tidak dimasukkan. Nah, ini contohnya yang bagus tadi, kita menyelipkan catatan ke selip pihak lain, jadi ada selisih atau penyesuaian positif sebanyak 1 box yang mana nilainya itu adalah 20.000 seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa klik detail juga untuk mengecek detailnya. Atau kalau misalnya ingin dibatalkan nih, oh ternyata ini salah input nih, tidak mungkin selisihnya segini, waktu dicek lagi ternyata memang tidak ada selisih, sudah pas, ternyata si karyawan yang salah hitung. Nah, itu tinggal klik batalkan saja. Nah, nanti dibatalkan, otomatis nanti stoknya akan kembali seperti sebelum di off name. Nah, meskipun nanti ada transaksi setelah off name kemudian off name dibatalkan, itu juga tidak masalah. Mengapa? Karena kita menyimpan datanya itu benar-benar historical. Jadi otomatis ketika dibatalkan nanti yang bawahnya akan ikut menyesuaikan seperti itu. Baik, di sini kita juga bisa pantau nih penyesuaian positifnya berapa, kemudian di sini produk yang di off name itu ada berapa dari totalnya sekian. Jadi kalau misalnya target kita adalah minimal 90% deh produk itu dilakukan stock off name atau dicek, maka kita bisa lihat progresnya di sini. Gitu. Jadi ini benar-benar produk yang ini ya, yang dicek. Kemudian total nilai penyesuaian kita juga bisa cek di sini bahwa ini penyesuaiannya positif. Nah, ini tidak bagus juga sebenarnya. Kalau negatif ya itu sangat parah ya. Nah, itu bisa dicek kalau misalnya negatif, karena itu sangat membebankan keuangan. Tapi kalau positif juga tidak begitu bagus, itu artinya ada banyak miss ketika penginputan transaksi. Jadi yang bagusnya itu ya total nilai penyesuaiannya ini adalah 0. Jadi benar-benar karyawan tertib menginput stok baik itu pembelian ataupun penjualan dari awal sampai akhir tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, itu biasanya penyesuaiannya 0. Kemudian juga mungkin tidak ditemukan juga tuh produk-produk yang expired gitu kan. Nah, itu nanti atau yang hilang. Nah, itu harusnya penyesuaiannya 0. Jadi kalau 0 itu sangat bagus sekali. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan ya terjadi selisih. Maka nanti kita bisa pantau di sini. Oke, itu salah satu contoh ya, contoh stock of name. Akan tapi di sini bisa lihat di sini stok sistemnya masih ditampilkan. Jadi di sistem kita juga mengakomodir kalau misalnya di apotek ingin menyembunyikan stok sistem, sehingga karyawan ataupun tim audit yang mengecek stoknya itu benar-benar menghitung stok yang ada di apotek, bukan hanya ikut-ikutan sistem aja kemudian verifikasi langsung simpan. Jadi kita bisa set di menu pengaturan, konfigurasi. Nah, kemudian di sini ada sembunyikan stok sistem ketika stock of name. Nah, ini bisa dilakukan oleh admin, oleh akun admin ataupun owner. Nah, berhasil disimpan. Nah, ketika kita cek di stock of name, nah ini harusnya stoknya sudah tidak disembunyikan lagi, sudah disembunyikan. Kemudian kalau misalnya kita klik of name sekarang, nah, maka nanti tidak akan ditampilkan stok sistemnya. Jadi di sini defaultnya adalah 0. Jadi otomatis karyawan yang mengecek itu harus benar-benar menghitung. Gitu, dan harus tahu nih belum terlihat ED-nya kapan supaya lebih teliti. Kalau misalnya ED-nya tidak ada, ya harusnya dia nambahin stok baru dan yang ini dinolkan. Gitu. Sehingga nanti ini lebih objektif karyawan yang melakukan pengecekan ataupun melakukan audit untuk stoknya. Baik, mungkin itu untuk stock of name.